Hidupku hancur setelah menikah dengan laki-laki yang salah. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya ceritakan ya semuanya kepada kalian, biar kalian tahu semua kisah masa laluku yang dulu yang sangat menyakitkan. Karena waktu awal sebelum saya menikah sama dia, kenal sama dia, dia tuh baik banget sama saya, sama keluarga saya, apalagi sama ibu saya. Dia tuh sopan banget, santun orangnya. Sama saya juga orangnya perhatian banget, penuh kasih sayang, setia. Tapi dibalik semua itu saya tidak menyangka, pokoknya dia tuh baik banget sama saya dan keluarga saya. Kalau dia main ke rumah kan, dia tuh royal banget sama keluarga saya tuh. Dia nggak lupa selalu bawa oleh-oleh, selalu bawa makanan buat keluarga saya, buat saya. Kalau dia mau main kan dia selalu tanya mau dibawain apa, mama suka apa. Lain itu juga dia tuh orangnya tuh lemah lembut ya, nggak pernah ngomong kasar sama saya. Jadi tuh saya tuh bener-bener jatuh hati sama dia. Dan akhirnya saya juga waktu dia mengatakan ingin menikahi saya, melamar saya juga langsung tanpa pikir-pikir lagi, saya langsung terima dan keluarga saya pun menerimanya. Saya tidak menyangka bahwa semua itu hanyalah tipu daya dia. Setelah saya memutuskan untuk menikah dengan dia, jadi intinya setelah saya menikah sama dia tuh ya, setelah saya menjalani rumah tangga sama dia beberapa bulan kemudian, sifat asli dia itu sudah nampak dan kelihatan ya, kalau dia itu lelaki yang kasar, lelaki yang tidak baik gitu. Dia juga orangnya suka main tangan. Saya tidak menyangka saja setelah menikah menjalani rumah tangga sama dia beberapa bulan, sifat dia tuh berubah total. Sangat tidak disangka banget. Dari sebelum dia menikah dia orangnya lemah lembut, sopan santun, setia, bertanggung jawab, penyayang. Setelah menikah dia menjadi orang yang sangat arogan, sangat kasar, dan juga tidak setia. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena baru saja menikah beberapa bulan dia sudah selingkuh dari saya. Dia sudah main dia sudah selingkuh dari saya. Dia sudah bermain-main sama perempuan lain. Bahkan saya sendiri melihatnya dengan mata kepala saya sendiri kalau dia itu selingkuh sama perempuan lain. Tapi namanya lelaki ya, dia tetap saja tidak mau mengaku dan punya banyak 1000 alasannya untuk menyangkal perbuatan dia itu. Terus juga saya kasihannya sama ibu saya. Karena apa? Menantu yang selama ini dia anggap itu baik, sopan santun, pengertian dan penyayang, tidak disangka kalau menantu kesayangannya dia itu sungguh-sungguh sangat buruk ya. Karena keluarga saya juga sebetulnya sudah tahu sendiri ya, karena pernah melihat sendiri suami saya pernah pukul saya di depan keluarga saya. Jadi keluarga saya itu tidak menyangka kalau sifat dia itu sekarang setelah menikah itu berubah. Kalau tahu sifat dia seperti itu sebelum menikah, keluarga saya pun juga tidak akan merestui dan saya pun tidak akan menerimanya. Ya namanya juga lelaki ya, kalau ingin mendapatkan apa yang dia mau sebelum menikah pasti dia tidak menunjukkan kan sifat buruknya, baru kelihatan kalau sudah menikah. Ibu saya tuh sampai menangis setelah tahu menantu kesayangannya itu kasar, arogan seperti itu. Ibu saya tuh sampai menangis saking kecewanya. Jadi apa ya, rasa sakit hati saya, kecewa saya sama juga yang dirasakan oleh ibu saya, oleh keluarga saya. Karena tidak disangka banget menantu kesayangannya itu seperti itu ya. Dan yang paling buat saya kecewa dan sakit hati itu keluarganya juga ikut campur. Bahkan orang tuanya itu dia menyuruh suami saya itu buat bercerai sama saya.
itu. Terus juga setiap kali ada masalah, orang tuanya, keluarganya, adik-beradiknya, dia ikut campur. Intinya hidup saya hancur tuh ya, karena saya salah memilih pasangan, salah memilih suami, karena sifatnya yang temperamental, arogan, pencemburuan, dan juga kasar, mabuk-mabukan, pokoknya paket komplit lah. Itu sangat tidak saya sangka banget. Jadi hidup saya tuh betul-betul hancur. Karena apa saya bilang hidup saya hancur? Karena saya memutuskan menikah dengan lelaki yang salah. Karena saya berpikirkan saya mau menikah itu sekali seumur hidup, tapi nggak taunya saya memilih pasangan yang salah, yang justru menghancurkan hidup saya sampai saat ini. Jadi kenapa saya memilih jodohnya itu lama, bukan berarti saya nggak ada niat atau cuman bohongan. Saya tuh di sini betul-betul mencari jodoh. Kenapa saya sudah lama tapi belum dapat? Karena saya di sini berhati-hati ya. Saya nggak mau memilih pasangan nantinya salah pasangan lagi. Karena apa? Karena dari awalnya saja dia baik sama saya, sama keluarga saya, tapi setelah menikah nanti sifat aslinya berubah dan sifat aslinya itu keluar. Saya nggak mau seperti dulu itu. Saya nggak mau buru-buru, karena ya itulah dulu juga dia pertama kali dia kenal sama saya, dia baik, sangat penyayang, sopan santun, bertanggung jawab, setia. Tapi setelah menikah itu berubah, semua sifat buruk dia, asli dia itu keluar. Jadi saya nggak mau nanti seperti itu. Jadi kenapa saya sudah lama belum dapat, bukan nggak ada niat atau gimana. Saya tuh memilih jelas kalau memang dasarnya pilih-pilih. Memang saya pilih-pilih untuk mana lelaki yang betul-betul baik, betul-betul asli sifatnya dari awal sampai menikah nggak ada berubah. Bukan dari awal nikah terus sudah nikah, terus dari awal kenal terus sudah nikah nanti berubah. Saya nggak mau ya seperti itu. Jadi saya tuh di sini sangat-sangat berhati-hati untuk memilih pasangan, bukan berarti nggak ada niat. Jadi intinya saya memilih pasangan itu bukan berarti nggak ada niat, tapi berhati-hati. Saya mau pelan-pelan, saya cari koreksi dulu itu. Kalau yang ada kenal sama saya satu persatu itu mana saya suka, terus itu bener-bener lelaki itu sifatnya asli seperti itu atau nantinya berubah. Jadi saya mau pelan-pelan, saya nggak mau buru-buru ya. Jadi intinya hati-hati, pelan-pelan. Jadi kalau seandainya nanti saya sudah menemukan jodoh saya ya, saya tuh nggak mau langsung menikah ya. Saya tuh maunya tunangan dulu. Kenapa saya bilang nggak mau langsung menikah, mau tunangan dulu? Karena saya tuh mau cari tahu dulu seluk-beluk dia, latar belakang dia, keluarga dia. Jadi biar apa? Biar nanti saya nggak salah lagi tentang latar belakang dia, keluarga dia. Kalau saya sudah tahu semua latar belakang dia, terus sudah mantap, iya betul-betul dia baik, betul-betul bertanggung jawab, betul-betul serius, barulah saya memutuskan untuk mau menikah dengan dia. Jadi kalau untuk sementara, kalau saya sudah menemukannya, saya maunya tunangan dulu untuk mengenal satu sama lain.